Sekarang kita ada di organic garden kita di The Kayon Jungle Resort, yang mana beberapa item yang kita punya di sini ada cabai, ada lemongrass atau serai, ada jahe juga, ada ya kaffir lime atau jeruk lemo yang ditanam oleh garden kita di sini. Dan beberapa item yang kita tanam di sini kita juga peruntukkan untuk cooking class aktivitas kita. Dan tamu dapat experience juga visit ke garden yang nanti juga bahan-bahan ini akan kita gunakan pada saat kita cooking class hari ini. Om Swastiastu, selamat datang di Pond Bali, The Kayon Jungle Resort. Hari ini kita akan melakukan aktivitas cooking class di Pond Bali. Saya jelaskan sedikit filosofi tentang Pond Bali itu sendiri, yang mana juga terdapat di sebuah lontar Bali kuno yang yaitu lontar Warige Krimping namanya. Yang mana Pond Bali itu adalah stana dari Dewa Brahma dan Dewi Saraswati. Yang pond juga tidak memiliki fungsi hanya untuk memasak saja, tetapi pond Bali juga memiliki dua fungsi yang berbeda. Yang fungsi yang pertama yaitu sebagai penyucian diri ketika ada salah satu keluarga atau kerabat yang melakukan upacara Pitra Yajna atau ngaben istilah Balinya, sehabis datang dari kuburan ya kita wajib melakukan penyucian diri, nunas pengelukatan istilah Balinya di dapur itu sendiri. Kemudian fungsi yang kedua, menurut lontar Asto Kosali dan Asto Bumi, Pond Bali juga berfungsi sebagai penetralisir dari ilmu hitam. Ya, ketika kita berpergian keluar rumah, sesampainya kita di rumah kembali, kita harus pertama kali yang harus kita singgahi adalah pond di dapur, ya, sebelum kita mengunjungi tempat atau rumah yang lain. Ya. Tujuannya untuk menetralisir energi-energi negatif yang mengikuti kita sembari di perjalanan. Ya. Kemudian saya jelaskan sedikit beberapa fungsi dari Pond Bali itu sendiri. Pertama kita mulai dari tempat memasaknya sendiri, kompor tradisional yang biasa di Bali kita sebut dengan cangkem paon. Cangkem paon kita memasaknya dengan kayu bakar, yang mana kayu ini sangat ramah lingkungan sekali dan sangat mudah didapat. Kemudian ini kendi dari tanah liat yang kita pergunakan biasanya untuk memasak nasi, menanak nasi. Kemudian yang ini adalah tempat untuk membuat kue tradisional yang biasa kita sebut laklak bahasa Balinya. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan serabi. Kemudian selanjutnya ini adalah gentong untuk penyimpanan air, dan ini adalah istilahnya untuk pengambilan airnya itu sendiri. Kemudian ini kita namakan lesung kalau di Bali, tempat untuk menumbuk bumbu-bumbu, bahan dasar bumbu semuanya kita tumbuk di lesung ini. Kemudian ini berupa kendi juga, kendi dari tanah liat yang biasanya kita pergunakan untuk menyimpan makanan-makanan yang kering atau yang sudah diasapkan. Kemudian ini namanya adalah beruk. Beruk berasal dari batok kelapa
yang mana fungsinya adalah untuk menyimpan garam atau menyimpan minyak. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini adalah tempat penyimpanan air minum yang biasa kita sebut dengan caratan di Bali, ya. Kemudian lanjut kita ke sini. Ini adalah parutan yang berasal dari rotan, sangat ramah lingkungan sekali dan sangat mudah didapat. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini adalah bahasa Balinya bubu untuk menangkap ikan di sungai. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah tempat untuk menyimpan ikan bagi para nelayan atau yang senang memancing di sungai atau di laut. Kemudian ini adalah parutan tradisional yang bahan dasarnya dari stainless dan memiliki kerangka dari bambu khusus untuk memarut kelapa. Dan yang ini adalah bahasa Balinya kita sebut dengan dungki atau keranjang dari anyaman bambu yang biasanya dipergunakan untuk menyimpan makanan ketika kita sudah selesai memasak. Kita lanjutkan. Dan yang ini adalah bahasa Balinya kita sebut dengan lengatan, tempat khusus untuk menyimpan kayu bakar. Kenapa ditaruh di atas tungku api? Karena biar lebih cepat kering dan bisa lebih cepat dipergunakan pada saat kita memasak. Oke, baik, kita lanjutkan ke menu utama kita hari ini dalam session cooking class kita hari ini, yaitu kita akan membuat sambal matah, yang mana akan saya jelaskan dulu bahan-bahan utama yang akan kita pakai untuk membuat sambal itu sendiri. Yang pertama ada bawang merah, kemudian ada cabai rawit, kemudian ada sereh, ada kecombrang yang dalam bahasa Bali disebut bongkot. Kemudian kita ada sedikit jahe, ada terasi, kemudian jeruk lemon, dan yang terakhir ada daun jeruk. Kemudian saya jelaskan sedikit fungsi dari sambal matah itu sendiri untuk kesehatan kita. Apa sih sebenarnya fungsi dari sambal matah itu? Apa sih sebenarnya fungsi dari bawang merah, terutama yang menjadi bahan utama dari sambal matah itu sendiri? Yang pertama, bawang merah itu memiliki serat yang sangat baik dan bakteri yang baik untuk pencernaan di dalam usus atau di dalam perut kita. Jadi yang fungsi yang pertama itu sangat baik untuk pencernaan pada intinya. Kemudian yang kedua, bawang merah juga kaya akan asam sulfur, yang mana menurut penelitian dari seorang dokter, bawang merah juga baik untuk mengantisipasi terjadinya kanker dan tumor yang ada di dalam tubuh. Kemudian bawang merah juga kaya akan vitamin C. Vitamin C bagus untuk kesehatan kulit dan rambut. Kemudian yang terakhir, bawang merah juga mengandung banyak kalsium, yang mana kalsium sangat berfungsi baik untuk kesehatan tulang kita sendiri. Di dalam memasak sambal matah ini juga kita mempergunakan minyak kelapa. Kalau bahasa Balinya kita sebut dengan lengis tanusan, ya, karena pure dari alam, ya. Kemudian kita akan memulai untuk memasaknya. Yang pertama kita potong bawang merahnya terlebih dahulu, memotong silang seperti ini.
Talenan yang kita gunakan atau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu cutting board, adalah terbuat dari pure dari kayu alam ya, kayu alam yang bisa kita pergunakan, tidak sembarang kayu, tetapi hanya yang terbaik yang bisa kita gunakan adalah kayu dari asam Jawa, karena teksturnya lebih keras. Ketika kita memotong, dia tidak akan cepat haus atau yang namanya penyusutan. Kemudian cara memotong, yang paling penting adalah cara memotong. Ya, cara memotong tangan kita harus posisinya seperti ini ya, seperti ini posisi tangan kita. Kenapa seperti ini? Agar pada saat memotong, tangan kita tidak ikut terpotong. Seperti ini contohnya. Saya jelaskan sedikit juga tentang konsep dari sambal matah itu sendiri, yaitu konsepnya adalah segara dan gunung. Dalam bahasa Indonesia itu adalah laut dan gunung, karena kita memadukan dua unsur ini. Yang mana termasuk unsur dari gunung, yaitu ada bawang merah, serai, ada kecombrangnya, ada jeruk lemo, jahe. Kemudian yang diwakilkan oleh laut ada dari terasi udang, kemudian dari garam. Ya, karena konsep di Bali selalu mengusung yang namanya segara dan gunung, artinya bapak, ibu, dan dalam bahasa universalnya adalah konsepnya seperti lingga dan yoni, seperti itu. Jahenya cukup sedikit saja. Kemudian kita potong sedikit jeruk lemonya. Jeruk lemo juga kaya akan vitamin C. Kemudian daun jeruknya. Daun jeruk akan memberikan kesan, rasa, flavor yang berbeda. Kemudian yang terakhir kita terasi yang sudah kita panggang. Kita masukkan minyak kelapa sekitar 3-4 sendok. Kenapa kita pakai minyak kelapa? Karena minyak kelapa lebih sehat dan akan memberikan rasa atau flavor yang berbeda di sambal matah kita kali ini. Kemudian kita masukkan garam. Lalu kita siap untuk mencampur semua bahan menjadi satu. Bahan-bahan yang kita pakai sangat mudah kita dapatkan di setiap pasar di Bali, sangat mudah kita temui. Dan sambal matah sendiri adalah salah satu hidangan yang sangat populer sekali di Bali, dan mungkin setiap masakan atau hidangan yang disajikan di restoran, di warung-warung, akan dengan mudah kita jumpai sambal matah ini. Kemudian terakhir kita pereskan jeruk lemonya. Dan sambal matah kita sudah jadi dan kita siap untuk hidangkan kali ini.
Swastiastu Bapak, Ibu, makanannya bagaimana rasanya? Mungkin ada masukan atau feedback untuk kita ke depannya seperti apa? Makanannya untuk bebeknya enak. Lembut, gurih, terus sambalnya pas banget, asinnya juga pas, dagingnya lembut banget. Ini recommended banget, cocok banget jadi salah satu Signature dish kita. dishnya di Kayang. Oke. Terima kasih Ibu, Bapak untuk feedbacknya. Terima kasih sekali lagi. Oke. Terima kasih. Oke. Bali is home for every visitor. The culture, people, and the cuisine are the reason every visitor want to spend more time here. Fill the Balinese taste with natural organic ingredient of sambal mata. Every bite of your food will be bring you back to Bali.